Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabar kalian? Sudahkah kalian berjemur hari ini? Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Yuk berdoa. Selesai. Nah, kalau sudah, kalian langsung aja siapkan buku latihan kalian. Dan sebelum memulai, Kak Dara pengen bertanya nih sama kalian. Di manakah biasanya kamu berjemur di rumah? Dan apa yang biasanya kamu lakukan sambil berjemur? Oke, tulis jawaban kalian di buku latihan ya. Pagi ini kita akan belajar tentang tata surya. Apa sih tata surya itu? Yuk kita saksikan infografis yang satu ini. Tapi jangan lupa ya untuk mencatat di buku latihan kalian. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Seperti gambar ini teman-teman. Kita lihat yuk, ada planet apa aja ya di tata surya? Yang pertama, matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Bentuknya bulat dan terdiri atas plasma panas atau gas. Warnanya putih kekuning-kuningan. Suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Wah, panas banget ya. Kemudian ada planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Warnanya abu-abu dan mengandung lebih banyak besi daripada planet lain. Planet Merkurius tidak memiliki satelit dan cincin ya. Yang ketiga ada planet Venus. Planet Venus adalah planet tercerah setelah matahari. Warnanya putih kekuning-kuningan. Memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Di sana matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Kemudian ada planet Bumi. Planet yang kita tempati. Bentuk bumi tidak bulat sempurna ya, warnanya biru kehijauan. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang mempunyai 3 bentuk air, yaitu es, cair, dan uap. Sehari di bumi tidak tepat 24 jam, tetapi 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Selanjutnya adalah planet Mars. Ukuran planet Mars adalah setengah ukuran dari planet bumi. Mars disebut dengan planet merah karena permukaan Mars diselimuti oleh debu merah karat. Planet Mars memiliki karakteristik yang paling mirip dengan planet bumi. Tetapi sayangnya planet Mars tidak bisa dihuni. Sekarang kita beralih ke planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Planet ini berwarna jingga, coklat, dan putih. Jupiter memiliki bintik merah besar yang berasal dari badai. Oke, selanjutnya nih ya, kita menuju ke planet Saturnus. Massa jenis Saturnus lebih kecil daripada air. Warnanya kuning pucat. Jika planet ini diletakkan di dalam air, dia akan mengambang. Nah, kalau Saturnus ini terkenal karena cincin esnya. Sekarang kita berpindah ke planet Uranus. Planet Uranus disebut sebagai planet gas dan es. Warnanya biru muda. Dan planet Uranus ini memiliki atmosfer terdingin dan kepadatan terendah setelah Saturnus. Uranus juga memiliki cincin. Angin di Saturnus memiliki kecepatan 900 km per jam. Kemudian ada lagi nih, planet Neptunus.
Neptunus memiliki lapisan gas yang tebal dan berwarna biru. Terdapat badai antisiklo yang disebut titik gelap besar di planet itu. Jadi itulah susunan planet yang ada di dalam susunan tata surya kita, Dik. Nah, perlu kamu ketahui juga ya, ada sebuah benda langit yang bernama Pluto. Dulu, Pluto itu dinyatakan sebagai salah satu planet bagian dari tata surya kita. Secara struktur, Pluto memiliki permukaan yang mengandung es nitrogen. Namun, pada tahun 2006, Pluto bukan lagi dikatakan sebagai planet. Penyebabnya adalah Pluto tidak bisa mengusir benda-benda besar dari orbitnya. Nah, tadi kan Sita dan teman-teman sudah melihat infografis tentang tata surya. Sekarang Kak Dara mau ngasih soal latihan nih buat teman-teman di rumah. Yuk buka buku latihannya. Salin jawaban kalian di buku latihan ya. Oke Kak, aku udah siap nih. Oke, yang pertama urutkanlah nama-nama planet mulai dari orbitnya terdekat dengan matahari. Kamu masih ingat gak? Oke Kak, aku coba ya. Yang paling dekat itu planet Merkurius, kemudian planet Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Betul sekali. Yeay! Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa nama planet yang terbesar dan terkecil di tata surya? Planet terbesar adalah planet Jupiter dan planet terkecil adalah planet Merkurius. Jawabannya betul. Yeay! Untuk pertanyaan terakhir ya. Planet apakah yang massa jenisnya lebih kecil daripada air? Tadi kalau nggak salah planet Saturnus Kak. Wah, adik kakak hebat. Jawabannya betul sekali. Yeay! Nah, teman-teman di rumah, bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah jawaban kalian betul semua? Kalau masih ada yang salah, jangan khawatir ya. Kalian bisa terus menghafal nama planet-planet di tata surya beserta penjelasannya. Untuk soal-soal berikutnya, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Dicatat ya soal-soalnya. 1. Sejak kapan Pluto diputuskan bukan lagi sebagai planet? Apa alasannya? Kedua, mungkinkah kita hidup selain di planet bumi? Jelaskan pendapatmu. Nah, sekarang Kak Dara punya tabel seperti ini. Berdasarkan infografis tentang tata surya, tentunya planet bumi adalah planet yang paling kamu kenal dengan baik. Dengan menggunakan tabel ini, yuk kita bandingkan antara planet bumi dengan planet lainnya berdasarkan karakteristiknya. Dilihat dari bentuk, warna, urutan orbit dari matahari, dan keunikannya. Di antara semua planet yang tadi kita pelajari, selain bumi, menurutmu planet apa yang paling menarik? Nah, coba gambarlah planet bumi dan planet lain yang menurutmu paling menarik. Kemudian tuliskan perbandingan antara keduanya ke dalam tabel ini ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang nama diri dan bukan nama diri. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan nama diri dan bukan nama diri? Nama diri adalah kata yang dipakai untuk menyebutkan diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Ami ingin menjadi astronot dan pergi ke bulan. Pada contoh kalimat ini, bulan adalah nama diri yang perlu menggunakan huruf kapital di awal karena menyebutkan nama tempat tertentu. Sedangkan bukan nama diri adalah kata yang dipakai untuk menyebutkan jenis umum benda. Contohnya, Ami pergi 2 bulan lalu.
Pada contoh kalimat ini, bulan bukan nama diri dan merujuk kepada jangka waktu hingga tidak perlu menggunakan huruf kapital di awal kata. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah paham semua kan? Nah kalau sudah, coba nih kalian sunting huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut ini ya. Jangan lupa kalian harus salin jawaban kalian di buku catatan. Oke, ayo kita mulai. Yang pertama, bumi dan seluruh planet yang ada di dalam tata surya mengelilingi matahari. Oke, waktu habis. Jadi, apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah bumi dan seluruh planet yang ada dalam tata huruf T-nya besar, surya huruf S-nya besar, mengelilingi matahari huruf M-nya besar. Gimana dengan jawaban kalian? Pasti benar juga kan? Oke kalau gitu kita lanjut ya. Soal nomor 2. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Huruf B-nya besar. Wah, kalian hebat. Jawabannya benar. Oke, soal terakhir ya. 2 bulan lalu aku membaca bahwa gerhana bisa terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Waktu menjawab 5 detik dari sekarang. Selesai. Nah untuk soal ini jawabannya adalah 2 bulan lalu aku membaca bahwa gerhana bisa terjadi jika matahari, huruf M-nya besar, bumi, huruf B-nya besar, dan bulan, huruf B-nya besar, berada pada satu garis lurus. Bagaimana dengan jawaban kalian? Semoga benar semua ya. Nah jangan kemana-mana dulu ya, karena Kak Dara dan Sita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Kak Dara dan Sita. Siapkan alat tulismu ya. Dan jangan lupa catat poin-poinnya. Perhatikan data pada tabel ini. Terdapat beberapa titik dengan jarak kilometer yang berbeda. Titik A 50 km, titik B 10 km, titik C 40 km, titik D 90 km, dan titik E 60 km. Bisakah kalian menempatkan data titik-titik di tabel pada gambar lintasan sepanjang 120 km ini? Gimana caranya, Kak? Nah, coba perhatikan tabel ini. Begini cara mengerjakannya. Pertama, kita urutkan dulu data pada tabel. Dari titik yang terdekat hingga yang terjauh ya. Mulai dari titik B 10 km, titik C 40 km, titik A 50 km, titik E 60 km, titik D 90 km. Kedua, kita tentukan nilai tengah untuk membantu memetakan letak jaraknya. Jarak keseluruhannya yaitu 120 km. Nilai tengah bisa kita hitung dengan 120 km bagi 2. Hasilnya adalah 60 km. Kemudian yang ketiga, kita letakkan pada gambar titik tengah 60 km. Seperti ini. 60 km ini merupakan titik E. Keempat, sekarang kamu letakkan tiap titik pada lintasan yang tersedia. Mulai dari titik B 10 km, titik C 40 km, titik A 50 km, titik D 90 km. Seperti ini. Nah, mudah bukan? Diingat ya cara mengerjakannya? Iya, Kak. Teman-teman sudah paham kan? Jika ada yang belum jelas, jangan malu untuk bertanya pada anggota keluargamu di rumah ya.
Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan pembulatan ke puluhan? Ketika membulatkan ke sebuah nilai puluhan, kita akan menggunakan beberapa aturan pembulatan. Ayo teman-teman, siap-siap mencatat poin-poin pentingnya ya, sambil memperhatikan penjelasanku. Teman-teman perlu memahami bagaimana pembulatan ke puluhan terdekat, baik pembulatan ke atas, ke bawah, maupun pembulatan terbaik. Pembulatan ke atas, pembulatan ini dilakukan pada nilai satuan ke dalam puluhan yang berada di atasnya. Contoh, 234 dibulatkan ke atas menjadi 240. Kenapa bisa begini ya? Ini penjelasannya. Satuan 4 dibulatkan ke atas dalam puluhan dengan cara ditambah menjadi 10. Sehingga 230 ditambah 10 hasilnya 240. Udah jelas belum? Sita kasih contoh lagi ya. 456 dibulatkan ke atas menjadi 460. Satuan 6 dibulatkan ke atas dalam puluhan dengan cara ditambah 10. Sehingga 450 tambah 10 hasilnya 460. Sudah mengerti? Baik, kalau sudah sekarang kita bahas pembulatan lainnya. Pembulatan ke bawah. Pembulatan yang dilakukan pada nilai satuan ke dalam puluhan yang berada di bawahnya. Contoh, 234 dibulatkan ke bawah menjadi 230. Satuan 4 dibulatkan ke bawah sehingga bernilai 0. Maka nilai puluhannya tetap menjadi 230. Aku kasih contoh lagi ya. 456 dibulatkan ke bawah menjadi 450. Satuan 6 dibulatkan ke bawah sehingga bernilai 0. Menjadi 450. Selanjutnya, pembulatan terbaik. Pembulatan yang dilakukan pada nilai satuan ke dalam puluhan dengan ketentuan satuan kurang dari 5 itu berarti mulai dari angka 1, 2, 3, 4 dibulatkan menjadi 0. Satuan sama dengan atau lebih dari 5, 5, 6, 7, 8 dibulatkan menjadi 10. Contoh, 234 dibulatkan menjadi 230. Satuan 4 merupakan bilangan kurang dari 5. Pembulatannya menjadi 0. Hasilnya 230. Contoh lainnya, 456 dibulatkan terbaik menjadi 460. Satuan 6 merupakan bilangan sama dengan atau lebih dari 5. Pembulatannya menjadi tambah 10 sehingga 450 ditambah 10 hasilnya 460. Gimana? Sudah ngerti kan sekarang teman-teman? Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya pada ayah, ibu, ataupun keluargamu yang lain ya. Semangat semua! Teman-teman, masih ingat gak planet apa aja yang ada di samping kakak ini? Ya, betul sekali. Ini adalah planet Neptunus, Saturnus, dan Uranus. Ketiganya memiliki jarak yang berbeda dari matahari. Nah sekarang, dari ketiga planet ini, coba kamu tentukan pembulatan ke puluhan terdekat. Perhatikan tabel ini. Planet Neptunus jarak dari matahari 4.495 juta kilometer. Planet Saturnus jarak dari matahari 1.434 juta kilometer. Planet Uranus 2.871 juta kilometer. Dari jarak matahari pada tiap planet ini kita akan melakukan pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Untuk mempermudah kalian, Kak Dara akan menjawab pembulatan dari planet Neptunus ya. Oke, perhatikan pembahasannya ya. Jarak dari matahari adalah 4.495 juta kilometer. Pembulatan ke atasnya adalah 4.500. Satuan 5 dibulatkan menjadi 10 sehingga 4.490 ditambah 10 hasilnya adalah 4.500. Pembulatan ke bawahnya adalah 4.490. Satuan 5 dibulatkan menjadi 0 sehingga hasilnya adalah 4.490. Pembulatan terbaiknya adalah 4.500. Satuan 5 merupakan bilangan sama dengan atau lebih dari 5 sehingga dibulatkan menjadi 10. Maka 4.490 ditambah 10 hasilnya adalah 4.500.
Nah, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik untuk planet Neptunus sudah terisi. Sekarang, coba kalian foto atau salin secara singkat tabel ini ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan pembulatan jarak planet Saturnus dan juga Uranus. Selamat mengerjakan! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca infografis berjudul Tata Surya. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Gak terasa ya kita udah di penghujung acara. Iya nih, kalau gitu aku dan Kak Dara pamit undur diri dulu ya. Jangan sampai lupa ya mengulang pelajaran di rumah. Dan ingat selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat ya semua. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.